Dengan tauhid akan memperbaiki tingkah laku kita. Tingkah laku kita akan lurus dengan tauhid. Kok bisa begitu ya? Iya dong. Ibu, tauhid itu apa sih artinya, Bu? Artinya mengesahkan Allah. Artinya hanya beribadah kepada Allah. Berarti segala macam bentuk ibadah itu hanya untuk Allah. Ya. Nah, macam-macam ibadah contohnya apa? Takut hanya kepada Allah. Takut akan siksa Allah. Ya. Lari dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal seperti ini, Ibu, akan memperbaiki tingkah laku kita. Ketika misalnya kita mau menyakiti tetangga, ini kan dilarang oleh Nabi, saya takut akan azab Allah. Nah, rasa takut itu tauhid. Takutnya kita kepada Allah, takutnya kita kepada azabnya itu tauhid. Ya. Ketika kita mau melakukan maksiat apapun, aduh gimana ya, saya takut kepada Allah. Sehingga akhirnya ya tauhidullah jalla wa ala meluruskan akhlak dan tingkah laku kita. Kita ingin berusaha akhlak kita diridhai oleh Allah. Tingkah laku kita pun diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah apa? Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya siapa, Bu? Yang paling baik akhlaknya. Rupanya baiknya akhlak itu dari hasil sempurnanya iman dan tauhid. Ya. Beda dengan orang yang buruk akhlaknya. Itu akibat tauhidnya kurang menghunjam di dadanya. Sebab kalau dia mentauhidkan Allah, dia harus takut kepada Allah. Dia harus mencari keridhaan Allah. Dia harus berusaha mengikuti titah Rasulnya. Itu hakikat tauhid. Rupanya orang ini ya berakhlak dengan akhlak yang tidak karimah. Mulutnya pedas, suka nyakitin tetangga. Ini orang tidak takut kepada Allah. Jiwa tauhidnya kurang. Ya. Sebutkan dalam hadis, ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, inna fulana tusalli bil lail ya wa taf'alu wa tasna'ul khair wa tasum ya wa tatasaddaq bi syai'in katsir. Ya Rasulullah, ada fulan, si wanita, ada seorang wanita ya Rasulullah, fulana, dia suka salat malam ya Rasulullah. Dia juga ya Rasulullah SAW suka berbuat kebaikan-kebaikan. Dia juga suka berpuasa. Dia pun bersedekah banyak ya Rasulullah. Wa tu'dhi bilisaniha jaraha. Tapi sayang ya Rasulullah, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikannya wanita tersebut. Wanita itu dalam api neraka, kata Rasulullah SAW. Maka wanita yang mentauhidkan Allah takut dong, takut. Rasa takut itu dari hasil tauhid. Ya, yaitu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rasa takut itulah yang mencegah dia dari berbagai macam keburukan. Ya. Tauhid pun juga Ibu memberikan semangat dalam kehidupan, Bu. Semangat. Makanya orang yang mentauhidkan Allah tuh hidupnya semangat, Bu. Yang paling semangat hidupnya siapa? Orang yang mentauhidkan Allah. Loh, kok bisa begitu? Iya. Karena ketika ia mentauhidkan Allah, ia tahu pahala besar yang sangat besar di sisi Allah. Keridhaan Allah itu yang menyebabkan dia masuk ke surga. Akhirnya, Bu, ya, dia pun semangat untuk mencari ridha Allah. Dia pun semangat mencari pahala Allah. Dia semangat sekali dalam hidupnya. Sehingga akhirnya dia pergi bekerja. Karena ia tahu Allah yang memerintahkan dia bekerja. Dalam Al-Quran, dalam hadis, Nabi SAW saja menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal. Ya. Maka ia pun semangat mencari rezeki yang halal. Kenapa? Karena tauhid yang ada di hatinya. Ya. Ia tahu bahwa mencari rezeki yang halal itu dianjurkan oleh agamanya. Ia pun semangat
karena itu manfaat untuk dirinya. Ya. Semangat bagi ke masjid ketika mendengar adzan, as-salatu khairum minan naum, segera dia pergi ke masjid. Ya. Salat berjamaah di masjid, semangat hidupnya. Ya. Makanya seorang yang mentauhidkan Allah itu jiwa semangatnya luar biasa. Lihat Rasulullah SAW. Itu manusia yang paling mentauhidkan Allah, Bu. Disebutkan kata Anas, Rasulullah kalau berjalan itu cepat sekali. Bumi itu bagaikan dilipat untuk beliau. Kenapa? Menunjukkan kepada semangat dalam hidupnya. Ya. Orang yang mentauhidkan Allah semangat dalam perkara segala sesuatu yang sifatnya manfaat. Karena ia tahu yang bermanfaat untuk manusia itu yang meridhokan Allah. Sementara kehidupan seorang mukmin, tauhidnya mengharuskan dia mengharapkan ridho Allah semata. Ya, makanya Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik ya Rasulullah, yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Rasulullah SAW, Ibu? Ya ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang paling bermanfaat untuk manusia. Yang paling bermanfaat untuk manusia. Iya. Sehingga orang yang mentauhidkan Allah itu lihat, yang dia pikirkan bagaimana saya memberikan manfaat kepada manusia. Semangat hidupnya. Rasulullah SAW juga bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris, semangat kamu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat diri kamu. Semangat. Ya. Wasta'in billah, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan kamu lemah, kata Rasulullah. Makanya orang yang mentauhidkan Allah tidak akan lemah. Tidak pernah lemah. Lemah, tidak lemah imannya, tidak lemah semangatnya, tidak luntur ya. Semangat dia dan motivasi dia untuk beramal saleh. Kenapa? Jiwa tauhid itu telah menghunjam di dada dia. Ya. Ibu-ibu sekalian. Maka dengan tauhidullah jalla wa ala, manusia pun kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kemuliaan, Ibu. Luar biasa, Masya Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi pengaruh tauhid dalam kehidupan seorang hamba itu luar biasa dahsyat loh, Bu. Iya, seorang suami yang mentauhidkan Allah pasti akan menjadi suami yang paling baik di dunia. Karena ia tahu bahwa berbuat baik kepada istrinya itu ibadah. Dan dia berharap pahala di sisi Allah semata. Istri yang mentauhidkan Allah pasti, Bu, dia menjadi istri yang paling baik ya kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena ia takut untuk memaksiati suaminya, untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Itu pengaruh daripada tauhidullah jalla wa ala. Ya, pengaruh dari tauhid. Ibu-ibu sekalian. Maka seorang yang muwahhid tidak cepat putus asa. Seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala besar harapannya. Dadanya lebar, lapang. Jiwanya besar. Orang yang mentauhidkan Allah itu, Bu, ya Masya Allah, Ibu ya. Orangnya pemaaf. Kenapa? Karena ia tahu bahwa maaf itu akan memberikan manfaat untuk dirinya. Dan Allah pun akan memaafkan dirinya. Akhirnya dia pun mengharapkan maaf Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah itu gak bakalan kikir, gak bakalan. Kenapa? Karena ia tahu bahwa bakhil itu dibenci oleh Allah. Sementara tauhid mengharuskan dia untuk lari dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mentauhidkan Allah itu orang yang paling dermawan di dunia, Masya Allah. Orang yang mentauhidkan Allah itu, Bu, gak bakalan pengecut. Berani. Kenapa? Karena ia beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Karena ia beriman bahwa Allah satu-satunya zat yang maha kuat dan paling kuat, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.
Dia bukan pengecut, dia pemberani. Ya. Kadang kalau tauhidnya kurang, Bu, ya. Mau naik pesawat takut jatuh. Padahal kan yang namanya ajal sudah ditentukan oleh Allah. Kalau orangnya bertauhid, ya ngapain takut? Yang namanya kematian sudah Allah takdirkan dimanapun juga. Kalau kamu nggak naik pesawat, kalau Allah takdirkan meninggal, ya meninggal. Kenapa? Makanya Allah mengatakan, "Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Katakan, hai Muhammad, kepada mereka, kalau kalian berada di rumah-rumah kalian, tetap Allah akan takdirkan mereka keluar kepada kematian mereka kalau memang Allah telah takdirkan mereka mati. Itu pengaruh daripada tauhidullah jalla wa ala. Ya. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, akan terlihat dalam tingkah lakunya, dalam pandangan matanya, ia tidak ingin melihat yang diharamkan oleh Allah. Ya. Tangan dan kakinya terpelihara untuk menzalimi manusia. Kenapa? Karena ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ia takut kalau tangannya memukul orang, kelak pada hari kiamat dia akan bayar dengan amalan-amalan solehnya. Ia enggak mau. Ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu-ibu sekalian, ya, inilah hasil yang sangat dahsyat yang diharapkan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah, dia akan menjadi orang yang paling lembut akhlaknya, paling baik. Rasulullah sangat lembut tidak orangnya? Lembut banget. Para nabi lembut tidak Pak? Lembut, Masya Allah. Nabi Ibrahim dan yang lainnya. Iya. Kenapa? Karena ia tahu bahwa penciptanya Allah Subhanahu wa taala, pencipta dirinya yaitu Allah Subhanahu wa taala, suka kepada kelemah lembutan. Ya, Rasulullah sabda, "Innallaha rifqun yuhibbur rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah itu lembut dan cinta kelembutan. Sementara tauhidnya mengharuskan dia selalu mengharapkan apa yang diridhoi oleh Allah. Dia kejar yang dicintai oleh Allah. Semua amalan yang dicintai oleh Allah dia kejar. Kenapa? Hasil mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Iya. Orang yang mentauhidkan Allah itu, Bu, gak bakalan jadi teroris, Bu. Loh, kok bisa begitu? Iya dong. Karena teror itu tujuannya menghancurkan, merusak, dan yang lainnya. Sementara Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Bagaimana dia akan menjadi teroris? Sementara tauhid itu mengharuskan dia untuk berbuat baik kepada manusia. Bagaimana tauhid akan menjadikan dia teroris? Sementara tauhid itu mengharuskan dia untuk mendengar titah Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya hanya menyuruh kepada kebaikan. Makanya aneh di zaman sekarang nih, Bu. Ya, ada orang yang mengatakan begini, katanya di antara sebab terorisme itu tauhid. La ilaha illallah. Ini orang gak paham tauhid. Dia kira kalau ada orang mentauhidkan Allah berarti bakalan jadi teroris begitu. Ini pemahaman tauhid dari mana? Ya. Justru dengan tauhidullah jalla wa ala, seorang manusia itu paling jauh dari terorisme. Iya, kok bisa begitu? Iya. Karena dengan tauhid dia akan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan semua perintah Allah dan Rasulnya maslahat untuk kehidupan manusia. Maslahat. Lihat ya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang non-muslim atau orang kafir yang berada dalam perdamaian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dia takut. Orang yang mentauhidkan Allah akan taat. Ya. Akan taat kepada peraturan-peraturan Allah dan Rasulnya. Maka bagaimana akan menjadi teroris orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa Ala? Loh, kan buktinya katanya dalam Al-Quran kita disuruh untuk menjadikan orang kafir sebagai musuh. Ya.
Kita katakan musuh itu kan nggak harus dibunuh. Musuh itu ya didakwahi juga. Makanya lihat di zaman Rasul, apakah setiap orang kafir dibunuh? Ya enggak lah. Yang dibunuh oleh Rasulullah siapa? Orang kafir yang memerangi saja, memerangi kaum muslimin yang disebut dengan kafir harbi. Adapun kafir dhimmi yang berada dalam lindungan kaum muslimin, kafir musta'man, kafir mu'ahad, semua dilindungi oleh Rasul, dilindungi oleh Islam. Ini dia Ummu Hani datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, anak pamanmu yaitu Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ia akan membunuh Ibnu Hubairah. Sementara Ibnu Hubairah sudah berada dalam jaminanku, ya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Aku sudah menjamin orang yang kamu jamin, hai Ummu Hani. Ya. Orang yang mentauhidkan Allah pasti akan menaati perintah Rasul SAW. Makanya ya, dengan tauhid justru negeri itu akan aman. Iya. Bagaimana tidak akan aman? Orang yang mentauhidkan Allah, dia takut korupsi. Orang yang korupsi itu kurang mentauhidkan Allah, Bu. Kenapa mereka korupsi? Karena mereka kurang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Mereka kira mereka tidak akan dibalas oleh Allah nanti pada hari kiamat dengan adabnya yang pedih. Ya, justru orang yang mentauhidkan Allah, orang yang paling jauh dari korupsi. Makanya negeri yang menerapkan tauhid pasti negeri yang paling kosong nilainya dari korupsi. Nggak bakal ada yang berani korupsi. Iya. Dengan tauhidullah Jalla wa'ala, lihat. Iya. Orang nggak berani mencuri, orang nggak berani merampok. Seorang istri pun nggak berani selingkuh, seorang suami pun nggak berani berkhianat. Ya, kenapa? Karena di dadanya ada tauhid, di dadanya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di dadanya ya ada keimanan kepada kehidupan akhirat. Dia takut untuk diadab dalam api neraka. Makanya orang-orang yang mentauhidkan Allah itu akan selalu takut, akan amanah, tidak akan berkhianat insyaallah. Makanya suatu negeri yang betul-betul mentauhidkan Allah pasti menjadi negeri yang paling makmur di dunia, yang paling aman di dunia, ibu-ibu sekalian. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, makanya dengan tauhidullah Jalla wa'ala, tauhidlah yang memperbaiki segala macam urusan hamba.